Pasukan Manchester United belum menunjukkan tanda-tanda bangkit di Premier League musim ini. Padahal manajemen sudah melakukan perubahan dengan mempekerjakan Ruben Amorim sebagai pelatih anyar. Langkah tersebut justru membuat kapal The Red Devils makin karam. Skuad Setan Merah baru saja mencatatkan rekor buruk di klasemen sejak 24 tahun. Keterpurukan ini disebabkan ulah manajemen yang terus melakukan kesalahan yang sama. Pihak klub dinilai terlalu berfokus membangun skuad mahal tanpa memperdulikan hal-hal kecil. Cetak Gol coba merangkum logika kocak Manchester United sebagai berikut. Selalu blunder buang pemain berpengalaman. Manchester United kerap kali salah langkah saat mencoret punggawanya. Bagaimana tidak, karir pemain yang tersisihkan justru gemilang di luar Old Trafford. Sebut saja seperti Scott McTominay yang tampil sangat gacor di Napoli musim ini. Karir pemain jebolan Carrington ini berhasil diselamatkan Antonio Conte. Tercatat McTominay sudah mengemas 3 gol dan 3 assist bersama Partenope. Gacornya McTominay bahkan membuat Conte ketagihan untuk kembali memakai pemain buangan Setan Merah. Sang Godfather diisukan ingin memboyong Joshua Zirkzee di musim dingin mendatang. Selain itu ada Mason Greenwood yang ditendang secara menyakitkan dari Old Trafford. Usai dibuang, Greenwood justru tampil dengan performa yang superior bersama Olympique Marseille. Penyerang 23 tahun ini tampil gacor dengan catatan 11 gol di berbagai ajang. Didepaknya Mason Greenwood menimbulkan tanda tanya besar bagi sebagian fans. Pasalnya keputusan itu dianggap blunder besar setelah Manchester Merah tampil tumpul di musim ini. Kemudian ada Jadon Sancho yang dilepas ke Chelsea musim ini. Bersama pasukan London Biru, Sancho justru gacor karena telah mengoleksi 2 gol dan 5 assist di semua ajang. Lalu ada Aaron Wan-Bissaka yang karirnya diselamatkan Julen Lopetegui. Wan-Bissaka tampil luar biasa di West Ham lewat 2 gol yang dia ciptakan musim ini. Robbie Savage selaku pandit mengaku kesal dengan keputusan yang diambil manajemen MU. Dirinya sangat bingung dengan keputusan klub melepas pemain yang masih dalam performa produktif. Saya sungguh-sungguh berpikir menjual beberapa pemain yang masih bagus itu aneh. Scott McTominay adalah kesalahan besar, ungkap Savage. Pentingnya skuad mahal ketimbang benahi fasilitas. Omongan dari Robbie Savage semakin terbukti dengan berlanjutnya strategi amburadul klub. Pasalnya manajemen Ineos masih saja mengulang kesalahan yang sama. Pemilik baru Setan Merah ini dinilai sudah melakukan kesalahan yang besar. Manajemen dinilai terlalu mementingkan pembelian pemain dibandingkan memperbaiki fasilitas klub. Bahkan Cristiano Ronaldo selaku legenda hidup Manchester United pernah memberikan kritikan keras. Tidak ada kemajuan di tempat latihan. Fasilitasnya masih sama seperti 15 tahun yang lalu ketika saya pertama kali berlatih di sana. Pemilik Manchester United hanya mencari uang, ucap Ronaldo. Manajemen Ineos dianggap lebih mementingkan perombakan skuad besar-besaran. Terbukti Setan Merah mengeluarkan 3,7 triliun rupiah untuk membeli pemain baru pada musim panas yang lalu. Mulai dari Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Noussair Mazraoui hingga Matthijs de Ligt. Semua pemain ini didatangkan dengan harga yang selangit. Namun sayangnya para punggawa baru ini malah gagal mendongkrak performa klub. Leny Yoro yang merupakan pembelian termahal justru baru 4 kali bermain di Premier League. Keputusan aneh ini langsung menjadi tanda tanya besar untuk publik Manchester. Sebab Ineos sempat berjanji akan membenahi fasilitas klub termasuk membangun stadion baru. Terlalu cepat ambil keputusan tunjuk pelatih baru. Kesalahan demi kesalahan tampaknya terus dilakukan oleh Manchester United musim ini. Manajemen dinilai terlalu cepat mengganti juru taktik Setan Merah.
Hal ini dilihat dari Manchester United yang menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pengganti dari Erik ten Hag. Bahkan ex-pelatih PSG ini dijanjikan sebagai pelatih tetap jika mampu bermain bagus. Mendengar janji tersebut, Van Nistelrooy mengaku sangat termotivasi untuk membantu memperbaiki performa Setan Merah. Saya memutuskan untuk kembali ke sini karena alasan yang penting. Saya sangat termotivasi untuk tetap di sini dan membantu klub. Itulah tujuan utama saya, ungkap Nistelrooy. Hebatnya Van Nistelrooy sukses membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan. Tercatat pelatih asal Belanda ini nggak pernah kalah dalam 4 pertandingan saat memimpin Setan Merah. Bahkan dirinya juga berhasil membawa Manchester United menjadi tim produktif dengan raihan 11 gol dari 4 laganya. Anehnya manajemen malah memutuskan untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih. Keputusan tiba-tiba manajemen ini langsung membuat Ruud van Nistelrooy kecewa berat. Dirinya merasa kurang dihargai setelah nggak diperhitungkan oleh klub. Keyakinan manajemen Setan Merah kepada Amorim justru mendapatkan hasil yang kurang baik. Pelatih asal Portugal ini malah kesulitan mendongkrak performa Manchester United. Ex-pelatih Sporting ini harus menelan 4 hasil buruk saat melatih Manchester United. Terbaru, Setan Merah tertunduk lesu oleh AFC Bournemouth di hadapan publik Old Trafford. Padahal Amorim sebelumnya sudah berjanji akan memberikan kemenangan penting kontra The Carries. Saya selalu mencoba untuk memberikan permainan terbaik bagi para penggemar. Kami akan mencoba untuk menang demi memberikan mereka rasa bahagia, ungkap Amorim. Nyatanya Bournemouth justru mampu menggilas Manchester United dengan skor 0-3. Padahal The Cherries memiliki skuad yang jauh lebih murah dibandingkan Setan Merah. Dampak buruk yang kini mulai dirasakan. Hasil negatif melawan Bournemouth semakin membuat Manchester United terpuruk. Pasalnya, Iblis Merah kini terjerembab di papan bawah Liga Inggris. Mirisnya lagi, Manchester United harus terlempar ke posisi 13 klasemen Liga Inggris. Raihan tersebut langsung membuat Ruben Amorim mencatatkan sejarah buruk. Sebab ini merupakan pertama kalinya Setan Merah bercokol di posisi 13 setelah melakoni 17 laga. Terakhir kali Manchester United mengalami hal itu terjadi pada tahun 2000 yang lalu. Selain itu, ini juga pertama kalinya dalam 35 tahun Setan Merah berada di papan bawah sebelum Natal. Rekor ini sebelumnya tercatat di tahun 1989 jauh sebelum Premier League dibentuk. Ditambah rekor jelek ini sama sekali nggak pernah diraih oleh Erik ten Hag. Alhasil fans dibuat bertanya-tanya dengan performa tim Setan Merah di bawah Ruben Amorim. Namun pelatih 39 tahun ini nggak melakukan evaluasi kepada pemainnya. Sebaliknya, Amorim justru menyalahkan faktor eksternal seperti fans yang membuat tim tampil tertekan. Kami ingin mencetak gol tetapi kami terlalu gugup. Kami seharusnya fokus pada pekerjaan dan bukan pada apa yang dirasakan di stadion. Gak heran Gary Neville selaku legenda dibuat pasrah dengan mantan timnya itu. Pundit Sky Sport ini menyebut Manchester United sudah dilanda berbagai masalah belakangan ini. Manchester United benar-benar tertinggal jauh dalam segala hal saat ini, jelas Neville. Itulah ulasan tentang logika kocak Manchester United. Bagaimana pendapatmu, akankah Setan Merah Tobat mengambil keputusan aneh atau justru langkah kocaknya semakin menjadi-jadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.